Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Khalid Asadani dengan NIM 19103010062 dari kelas 4A5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan saya akan mempraktekkan bagaimana proses fisioterapi atau intervensi fisioterapi pada kasus ulkus arteri dan ulkus vena. Ini juga bertepatan pada topik SL yang ke-6 pada modul sport dan wellness. Nah, di sini saya mendapatkan skenario A, yang mana skenario-nya bertuliskan seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke poliklinik umum dengan keluhan luka bengkak, merah, dan bernanah pada telapak kaki kanan sejak seminggu ini. Luka muncul karena tersandung sejak 3 bulan lalu dan dirasa semakin melebar. 2 bulan yang lalu, pasien jatuh dari pohon mangga dan dia dapat menggerakkan kakinya. Dari riwayat penyakit keluarga, ibunya menderita sakit diabetes mellitus. Nah, pada pemeriksaan vital sig didapatkan tekanan darah 120/80 mmHg, temperaturnya 37,2 Celcius, denyut nadinya 100 kali per menit, frekuensi nafasnya 18 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik tampak otot-otot anggota gerak bawah mengalami atrofi. Pada pelantara pedis ditemukan luka berbentuk bulat berukuran 2 x 3 cm, tampak cekung dan dasarnya tampak jaringan tulang, udem dan eritem di sekitar luka. Denyut nadi arteri dorsalis pedis teraba. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses fisioterapi pada kasus ini. Untuk lebih lengkapnya, simak terus videonya ya. Di sini kita langsung saja mempraktekkan bagaimana proses fisioterapi pada kasus arteri ulkus atau ulkus arteri. Nah, di sini kita mulai dari proses pemeriksaan status lukanya atau grade luka. Nah, sebagaimana tadi disebutkan bahwa di skenario tadi bahwa diameter lukanya itu 2 x 3. Artinya itu termasuk ke dalam luka grade 3. Nah, di sini saya tidak melakukan tensi, mengukur suhu dan denyut nadi karena tadi di dalam skenario sudah dijelaskan. Jadi saya tidak mengulanginya lagi, saya langsung ke proses pemeriksaan selanjutnya. Nah, proses pemeriksaan selanjutnya itu ada yang namanya udem menggunakan antropometri. Karena di sini lukanya berada pada area pelantar, maka antropometrinya adalah di daerah ankle. Cara mengukur antropometri pada area ankle itu, pertama kita letakkan titik awalnya di area talus di sini ya, atau di tendon tibialis anterior, kemudian melingkar melewati tubercle navicular, kemudian langsung ke os cuboid, menyilang seperti ini, kemudian melewati malleolus medialis di bagian inferiornya, selanjutnya melewati malleolus lateralis di inferiornya, kemudian dihubungkan di tengah. Maka di sini didapatkan bahwa panjang atau lingkar ankle pada pasien itu sekitar 52 cm. Nah, untuk mengukur udem ini kita harus membedakan antara kaki yang sehat dengan kaki yang sakit. Pemeriksaan yang ketiga yaitu memeriksa sensasi area pada kaki pasien dengan menggunakan hammer reflex ini. Tentunya kita menggunakan untuk refleks tajam, tumpul seperti itu kepada pasien. Kita langsung praktekkan saja. Coba tes ya Pak. Kita akan mengetes dari mulai kaki yang sehat dulu. Tadi yang sakit kaki yang sebelah kiri ya? Iya. Oke, kita cek di kaki yang sebelah kanan dulu. Ini apa Pak? Tajam. Baik. Yang ini Pak? Tumpul. Baik. Kalau yang ini? Kasar. Ya.
Baik. Sekarang kita cek ke kaki yang sakit di bagian sebelah kiri. Yang ini apa Pak rasanya? Itu kasar. Kasar. Yang ini? Itu tajam. Oke, yang ini? Itu kasar. Oke. Nah, dari pemeriksaan ini artinya pasien memang mengalami gangguan pada sistem sensorinya karena tadi tidak mampu untuk membedakan sensasi tajam, tumpul, dan kasar. Selanjutnya pemeriksaan yang keempat, di sini kita akan melihat warna kulit dan suhu lokal pada area luka pasien. Nah, tadi kita lihat bahwa area luka pada pasien ini dia berwarna kemerah-merahan atau eritema. Suhu lokalnya ini lumayan panas, lumayan hangat seperti itu ya. Dan selanjutnya pemeriksaan yang kelima, kita memeriksa kekuatan otot dan fungsional pada area ankle pada pasien dengan menggunakan manual muscle testing. Ini sebagaimana tadi di skenario sebutkan bahwa pasien ini dia mengalami tampak atrofi pada area ekstremitas bawahnya. Karena area lukanya berada di area plantar, maka otot yang akan mengalami atrofi adalah otot-otot di area di atas ankle. Ada otot apa saja? Contohnya ada gastrocnemius, ada tibialis anterior, ada tibialis posterior, ada soleus, ada perennius. Jadi otot-otot inilah yang berdampak atrofi akibat luka pada area ankle dan plantar pada pasien. Sehingga cara kita memeriksanya adalah dengan memberikan tahanan atau kita contoh berikan pada pasien untuk menggerakkan kakinya. Kalau dipaksakan bisa, berarti kekuatan ototnya masih bagus seperti itu. Oke, coba Bapak gerakan ke arah bawah, dorong kakinya. Nah, habis itu ke arah atas. Oke, ke samping sini. Oke, nah dari yang saya periksa bahwa pasien ini dia memang mengalami atrofi tapi tidak begitu parah seperti itu karena dia masih mampu untuk menggerakkan otot pada ekstremitas bawahnya. Nah, untuk pemeriksaan yang keenam ini kita akan memeriksa tadi yaitu ROM-nya atau lengkap gerak sendi pada area ankle joint pada pasien menggunakan goniometer. Nah, pertama kita akan mengecek gerakan dari dorsal fleksi pasien, apa mengalami penurunan atau keterbatasan gerak atau tidak. Kita akan menaruh titik fulcrum goniometer ini pada malleolus lateralis. Kemudian kita minta gerakan pasien untuk gerakan dorsal fleksi. Coba kakinya diangkat. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa ROM untuk gerakan dorsal fleksi yaitu 20 derajat. Artinya ini masih dalam normal. Selanjutnya kita minta pasien posisi normal lagi kakinya. Nah, kemudian gerakan plantar fleksi. Oke, plantar fleksi. Nah, di sini didapatkan yaitu 35%. Artinya kalau 35% itu masih dalam wajar karena ROM untuk kontraksi sekitar 20-40 derajat. Selanjutnya kita akan memeriksa gerakan inversi dan eversi pada pasien. Fulcrumnya berada pada sekitar talus. Ya. Kemudian kita minta pasien untuk menggerakkan ke arah inversi. Baik. Nah, untuk inversi ini dia sekitar 20 derajat. Nah, di sini pasien hanya mampu sampai 15 derajat. Kemudian gerakan eversi. Nah, untuk gerakan eversi ini dia normalnya adalah 10 derajat dan di sini pasien juga 10 derajat. Artinya masih dalam cakupan normal untuk ROM-nya. Nah, tahapan selanjutnya dari proses asesmen fisioterapi yaitu konsep
ICF. Yang pertama ada body structure, yang mana body structure pada kasus ini itu ada di metatarsal medial, calcaneus, dan plantar medis. Selanjutnya untuk body function. Body function yang terjadi pada kasus ini adalah adanya nyeri, bengkak, kemerahan, atau itu bisa disebut dengan infeksi. Kemudian ada gangguan mobilitas tentunya, kemudian ada weakness, kelemahan otot. Tadi ada kelemahan otot pada otot yang bekerja pada plantar fleksi, dorsal fleksi, inversi dan eversi. Seperti itu. Kemudian ada kehilangan keseimbangan dalam berjalan. Selanjutnya ada yang namanya activity limitation. Aktivitas apa saja yang terbatas akibat kasus ini? Tentunya aktivitas yang melibatkan kaki untuk berjalan, kemudian kesulitan berdiri, kesulitan jongkok, kesulitan pergi ke kamar mandi, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada participation retraction, yang mana kemudian apa saja keterbatasan partisipasi akibat dari kasus ini, yaitu terbatas dalam hal berolahraga, kemudian dalam hal ibadah, pergi ke masjid, ataupun dalam hal bersama keluarga jalan-jalan keluar. Kemudian ada environmental. Environmental ini dia ada yang umum, yang bisa disebabkan karena pekerjaan, karena tadi karena tidak memakai sepatu atau sandal dalam bekerja sehingga kakinya bisa mengalami luka, seperti itu. Kemudian ada personal faktornya, itu ada genetik, karena pasien ini dia menderita diabetes mellitus karena keturunan dari ibunya atau keluarganya. Selanjutnya proses terakhir dari pemeriksaan fisioterapi adalah intervensi tentunya. Nah, di sini intervensi apa yang bisa kita berikan kepada pasien dengan kasus ulkus arteri ini, yaitu dengan memberikan dosis latihan aktif atau gerakan aktif dan pasif pada area ankle-nya, seperti itu. Itu gerakan aktif dan pasif itu bisa dikombinasikan, bisa aktif dulu, bisa pasif dulu. Tapi melihat dengan kondisi luka pasien juga, kita perlu hati-hati dalam memberikan dosisnya, jangan terlalu banyak sehingga nanti malah menyebabkan memperparah lukanya. Caranya kita meminta pasien untuk rajin menggerakkan anggota gerak bawahnya, terutama pada ankle-nya. Gerakan seperti tadi, ke atas, kemudian ke bawah, ke samping, masuk ke dalam, kemudian gerakan memutar. Oke. Kemudian di kaki sebelahnya juga sama, ke atas dulu, ke bawah, samping, ke dalam, memutar. Nah, kurang lebih seperti itulah untuk intervensi atau latihan yang bisa kita berikan kepada pasien dengan kasus seperti ini. Nah, kita ada di tahapan pemeriksaan yang terakhir, yaitu edukasi. Nah, edukasi yang bisa kami berikan sebagai fisioterapi yaitu meminta kepada keluarga pasien untuk aktif membersihkan luka-lukanya, kemudian aktif juga untuk mengajak pasien menggerakkan anggota gerak bawahnya, dan bisa memakai gerakan-gerakan yang sudah kami contohkan bisa dipakai di rumah. Demikianlah tadi pemeriksaan atau proses intervensi dan asesmen fisioterapi pada kasus ulkus arteri. Nah, mungkin apabila ada kekurangan pada penyampaian dan pemeriksaannya, saya mohon koreksiannya, Bu. Apabila ada kekurangan bisa ditambahkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.